dan root cause analysis dari perspektif bisnis dan ekonomi. Nah, dalam bisnis untuk saat ini tuh, kualitas tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, tetapi sudah menjadi keunggulan kompetitif yang mempengaruhi laba dan juga mempengaruhi pangsa pasar. Nah, kualitas yang buruk itu akan meningkatkan biaya serta menurunkan kepuasan pelanggan, sehingga diperlukanlah pendekatan yang sistematis seperti Six Sigma untuk mendukung keputusan berbasis data. Selanjutnya yaitu root cause analysis. Nah, root cause analysis ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Nah, pendekatan ini, solusi yang dihasilkan itu tidak hanya memperbaiki gejalanya, tetapi juga mencegah masalah yang sama yang akan terjadi kembali. Nah, selanjutnya yaitu reaktif dan juga proaktif. Nah, pendekatan reaktif ini cenderung hanya memperbaiki masalah yang terlihat saja, sehingga sering bersifat sementara. Sebaliknya, untuk proaktif ini biasanya berbasis RCA atau berfokus pada akar masalah, sehingga proaktif ini lebih efektif dalam jangka panjang dan juga mampu mengurangi biaya secara signifikan. Selanjutnya yaitu Fishbone dan juga 6M. Nah, untuk mengidentifikasi penyebab masalah biasanya menggunakan diagram Fishbone dengan pendekatan 6M, yaitu manpower, mesin, method, material, measurement, dan juga mother nature. Nah, biasanya 6M ini membantu menganalisis masalah secara menyeluruh dari berbagai aspek operasional. Nah, selanjutnya yaitu 5W. Nah, setelah penyebabnya itu sudah diidentifikasi, sudah diketahui, maka analisisnya itu dilanjutkan dengan teknik 5W, yaitu dengan mengajukan pertanyaan mengapa secara berulang hingga ditemukan akar penyebab yang sebenarnya. Nah, dengan cara ini biasanya solusi yang diambil itu menjadi lebih tepat sasaran seperti itu. Selanjutnya yaitu scatter diagram. Nah, scatter diagram ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Nah, hubungan tersebut itu dapat berupa korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi, sehingga membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil itu benar-benar didukung oleh data. Nah, yang selanjutnya yaitu DMIC, yaitu Six Sigma menggunakan siklus yang terdiri dari define, measure, analysis, improve, dan juga control. Nah, setiap tahap itu pastinya memiliki peran penting dalam memastikan proses perbaikan berjalan secara sistematis dan juga secara terukur. Selanjutnya yaitu cost of quality. Nah, cost of quality ini merupakan biaya kualitas yang terdiri dari 4 komponen, yaitu prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external failure cost. Nah, secara umum itu dirumuskan sebagai COQ dengan BC plus AC plus IFC dan juga EFC. Nah, biaya kegagalan eksternal ini menjadi yang paling kritis karena langsung berdampak pada pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu iceberg model. Model gunung es ini menunjukkan bahwa biaya yang terlihat seperti garansi dan retur hanya sebagian kecil dari total biaya kualitasnya. Nah, sebagian besar biaya itu justru tersembunyi seperti kehilangan pelanggan dan juga inefisiensi proses. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu mengalihkan fokus ke pencegahan untuk menekan total biaya kualitasnya. Selanjutnya ada beberapa studi kasus yang menunjukkan bahwa sebagian besar masalah itu berasal dari faktor SDM-nya dan metode kerja. Nah, dengan penerapan DMA-IC, tingkat cacat dapat diturunkan secara signifikan sehingga meningkatkan efisiensi dan juga profitabilitas. Nah, kesimpulannya itu kualitas merupakan faktor penting dalam daya saing bisnis. Nah, pendekatan Six Sigma dan juga RCA ini menunjukkan
memungkinkan perusahaan itu untuk fokus pada akar masalah sehingga dapat menurunkan biaya dan juga meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.